Tapi kalau menurut saya ya, rasanya enakan lapangan Merdeka dulu ya, karena kan masih banyak pohon-pohonnya ya. Kalau salah jalan kita guys, malah ke jalan masjid ini ya. Sentuh arah ini. Kita sekarang berada di kawasan Little India ya. Nah ini guys, sekolah Khalsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan keliling-keliling kota Medan dulu ya. Jadi ini santai aja dulu kita ya. Belum tahu mau kemana, ikuti aja lah ya kemana kita ini akan melangkah. Untuk cuaca hari ini udah agak mulai panas ini. Tadi pagi itu hujan ya, hujan lebat sekali sampai jam 12 tadi baru berhenti. Inilah baru agak ada keluar sedikit sinar matahari ya. Sebelah kanan ini rumah sakit Marta Priska. Untuk lalin siang ini kayaknya masih belum terlalu rame ya. Ya beginilah, kalau sudah sore mungkin ini baru agak macet ya. Sekedar info ya untuk kereta kita ini, untuk holder yang kita pakai ini udah kita buka ya. Udah kita buka, udah kita jual pun ini. Karena agak sanksi ya sama holdernya itu. Gupe itu ya, Gupe 30. Sudah saya jual ini. Jadi saya sudah pesan yang baru ya. Karena yang holder yang lama itu ya, kayaknya waktu video yang lama itu, yang waktu kita ke Taman Lopi-Lopi itu kan sempat terbalik ke belakang itu ya. Makanya dari situ saya agak sanksi juga. Lebih amannya kita ganti aja lah. Ini sudah saya pesan di online ya. Kita tunggu aja ya kayak mana modelnya. Ini kita masih di jalan Yosudarso ya, Simpang Brayan tadi tuh. Ini kita di jalan Yosudarso, Pulau Brayan. Masih terasa ya suasana 17-an ya. Di kiri kanan ini banyak apa namanya, bendera ya, banyak pengibaran bendera merah putih. Nah ini guys, di sebelah kanan kita nih maju bersama guys. Dulu saya pernah juga ya kerja di situ. Saya kerja di situ sekitar 2 bulanan itu, kontrak ya. Saya dulu kerjanya tuh tahunya dari koran ya, koran analisa. Begitu baca koran, ada koran analisa, ada lowongan kerja, saya lamar ya, diterima ya kan. Ada berapa orang gitu yang lamar, terus saya diterima, ada beberapa orang juga ya kan. Cuman kalau untuk di gudang itu ada 2 orang waktu itu, saya diterima lah sama teman saya ya kan. Jadi diterima di gudang ya. Jadi kerjaan kita itu ya, setelah barang di gudang itu ditembak ya, tembak itu istilahnya di label ya. Setelah itu kita angkat ke troli ya. Kita angkat troli, habis itu kita langsir ke lapangan ya. Lapangan itu maksudnya di rak-rak supermarket itu ya. Kita taruh ke situ, kemudian para pramudiaganya nanti yang menyusunnya ya. Jadi itulah dulu pekerjaan kita ya. Itu kita kontrak ya selama 2 bulan itu. Kontrak, setelah habis kontrak nggak dilanjut lagi ya. Setelah itu ya kita beli koran, analisa, ada lagi lowongan di Maju Bersama itu. Kita lamar lagi lah ya kan. Kita lamar, diterima lagi.
Nah, itu diterima lagi, saya ditempatkan di ekspedisi itu waktu itu ya. Ditempatkan di ekspedisi di Mangkubumi. Itu saya ekspedisi itu kerjaannya ngantar-ngantar barang ya, pakai mobil box. Jadi kalau ada perusahaan atau koperasi belanja ke Maju Bersama, saya yang ngutip ya. Maksudnya itu saya yang ngambilin barang-barangnya di rak-rak supermarket itu. Kemudian masuk ke kasir, dibayar. Dibayar itu dia kredit dulu ya. Dibayar, kemudian kita bawa ke mobil box. Setelah itu baru kita antar ya ke koperasi atau ke perusahaan gitu. Jadi setelah kita antar ke sana, kita ceklah barangnya ya kan. Kita cek barangnya, setelah itu baru kita tagih ya. Kita tagih duitnya, jadi kita tagihlah duitnya berapa gitu ya kan. Misalnya 2 juta, kita tagihlah 2 juta gitu. Jadi ya itulah ada risikonya juga ya. Kerja nagih-nagih duit gitu ya kan. Kalau silap-silap gitu bisa ganti juga itu. Itu makanya kita harus teliti ya. Jadi saya itu kerja di situ tuh cuman setahun ya. Cuman setahun waktu itu kerja di Maju Bersama itu ya. Itu kalau bulan puasa malah makin full ya, kerjanya tuh full time itu. Sampai malam itu ya. Kita kerja sampai malam, paginya paginya itu kan kita antar barang dulu kan ke koperasi, malamnya kita antar parcel gitu sampai malam. Itu bulan puasa tuh ya, waktu itu sempat drop juga ya kan. Nah itulah guys, ini guys Masjid Baitur Rahman ya, besar juga masjidnya. Ini kita sebenarnya tadi simpang apa tadi nggak bisa lurus ya, harusnya bisa dari Jalan Gudang itu kan bisa terus ke Lapangan Merdeka ya. Cuman karena nggak bisa lagi lurus, dia harus belok ke kiri kan. Jadi kita ya dari sini aja lah. Seharusnya tadi bisa ya lurus kita ke Putri Ijo langsung Jalan Gudang dulu ya. Bisa, sekarang udah nggak bisa lagi. Makanya ya udahlah dari sini aja kita. Nah ini guys, kita tadi ke kiri kan, nanti ini kita ke kanan ya guys. Jadi kita nih muter-muter guys. Mungkin supaya jangan macet ya. Ada bagusnya juga sih memang. Nah itu kita ke kanan kan. Kalau enggak memang itu wah macet juga ya. Di Jalan Gudang itu simpang mau ke Lapangan Merdeka tuh sering macet juga itu dulu. Nah ini kita ke kanan guys. Kita ke kanan ya. Wah macet sepertinya guys, karena udah mau jam 3-an ini biasanya macet ya. Harusnya tadi agak cepat ya kita ya. Saya kalau udah macet gini udahlah pusing lah saya. Waduh, becek pula ya kan. Kita tunggu aja lah ya kan. Baru cuci kereta soalnya nih. Ya, Pak, baru cuci kereta nih, Pak. Udah capek-capek ya kan cuci kereta. Nah, namanya juga kita nggak tahu cuaca ya kan. Udah kilat ya kan, udah kita semir, mengkilat, hujan pula ya kan. Untungnya udah sampai di toko tadi ya, hujannya. Kalau seandainya
kita dosmer sendiri kan rasanya waduh sayang kali ya. Kita bayar 25.000 ya kan tiba-tiba hujan. Tapi karena ini kita cuci sendiri ya kan. Ya udahlah nanti kita cuci lagi ya kan. Sudah dibuat gini pun masih macet ya guys. Macetnya itu di titik-titik tertentu dia. Di sini saya bilang guys, simpang pertigaan ini. Ups. Dulu kan ini bisa kemari satu arah, sekarang udah nggak bisa. Ini kita di jalan stasiun kereta api ya. Kita mau ke arah lapangan Merdeka aja ya. Kita lihat-lihat dulu kondisi lapangan Merdeka ya. Saya dulu sering ya main ke lapangan Merdeka nih. Atau zaman-zamannya masih lajang dulu ya kan sama kawan-kawan nih. Sering ke lapangan Merdeka ini ya nongkrong. Dulu ada refleksi kakinya ya. Refleksi-refleksi kaki gitu, batu-batu gitu. Sering saya tuh ke sini. Sekarang udah bagus ya desainnya. Kayaknya model desain kubahnya itu kayak dari apa namanya taman-taman di Cina sana ya kelihatannya. Tapi kalau menurut saya ya rasanya enakan lapangan Merdeka dulu ya. Karena kan masih banyak pohon-pohonnya ya kalau menurut saya sih. Agak teduh gitu. Kalau sekarang nih nggak ada pohon-pohon gitu rasanya kayak panas gitu ya. Menurut saya sih nggak tahu juga kalau bagi kalian ya guys. Dulu itu kan itu banyak pohon-pohonnya. Cuman yang salahnya dulu tuh banyak yang berjualan aja ya. Banyak yang berjualan di dalam lapangan Merdeka itu udah gitu. Ada juga yang berjualan buku-buku juga ya. Kayaknya kan memang apa mengganggu pemandangan ya. Jadinya kan ini kan sebagai apa namanya sebagai cagar budaya ya. Apa namanya istilahnya? Nah, guys kita ke kiri ya. Ke kiri ya. Bisa nggak ya? Oh, salah. Banyak. Kenapa nggak ya? Salah jalan kita guys. Malah ke jalan masjid ini ya. Kanan bisa nggak ya? Salah ya. Salah. Bisa guys. Seharusnya kita dari sini tadi ya kan. Santai kita dari sini. Malah ke situ. Ini kita di jalan apa ya? Jalan perdana ini. Ini sekitar sini ramai juga ya. Ini masih banyak bangunan-bangunan peninggalan Belanda ya. Ini udah nggak terurus lagi nampaknya. Sayang sekali ya. Kalau istilahnya dilestarikan kan bisa jadi ini ya tempat wisata ya. Kiri bisa terus ya. Bisa belok kiri langsung. Lambat kali. Kita keliling-keliling lah dulu ya. Keliling-keliling kota Medan. Oke guys. Nanti kita nih belok ke kanan ya. Kita belok ke kanan ya. Kita
kita lihat ya, bagi kalian yang udah lama nggak, udah merantau di negeri orang ya kan, lama nggak pulang ke Medan ya, kita jalan-jalan lah ya secara virtual melihat kondisi kota Medan ya. Ini Bank Mandiri guys. Oke, ini kita satu arah ini. Istilahnya, oh lah, mana kita nih? Jalanan tuh banyak yang berubah guys. Aduh, kacau, kita mau kemana nih? Oh, bisa tadi ya belok ke kanan, kayaknya bisa tadi tuh. Jadi malah jauh kita. Jalan apa ya? Dari sinilah kita coba. Jangan sampai salah jalan pula, oh ya kan. Ini bisa ke kanan kayaknya. Eh, ke kanan. Nah, jalannya udah banyak yang berubah ya. Di sebelah kiri ini Masjid Agung guys. Pas di sebelahnya itu Sun Plaza. Dulunya kalau kita ke Sun Plaza, kita bisa akses masuk langsung dari Sun Plaza ke Masjid Agung kalau mau sholat. Tapi nggak tahu juga ya kalau sekarang. Tadinya kita dari sana itu. Iya kayaknya. Enggak kayaknya. Enggak satu arahnya tuh. Kita sekarang berada di kawasan Little India ya. Kawasan Little India. Di sini dulunya banyak juga orang-orang India yang tinggal sini ya. Tapi karena semakin hari semakin udah berkurang ya, banyak yang pindah ya. Banyak yang pindah orang ya. Banyak yang pindah kemana gitu. Ini sekolah Khalsa guys. Dulu saya sekolah di Khalsa ini ya, bukan saya aja sih. Abang-abang saya gitu ya. Kami semua dulu sekolah di Khalsa, kayak kakak, abang saya sama adik saya dulu sekolah di Khalsa ya. Cuman saya sampai SD, sampai SD kelas 4 aja waktu itu. Waktu itu kami pernah ke Khalsa ini ya. Waktu itu kan adik saya datang dari Surabaya ke Medan, dia pengen mendatangi tempat-tempat yang dulunya nostalgia lah sama dia kan, termasuk sekolah Khalsa ini. Jadi kami pernah datang itu sekitar tahun 2024 ya. Sekitar tahun 2024 kita datang situ minta izin foto-foto ya kan. Kita datang sini minta izin foto-foto, ya udah ditanya kamu apanya. Nah ini guys, sekolah Khalsa dulu. Jadi sekarang jadi perhimpunan umat Sikh Indonesia jadi tempatnya ya, Khalsa nih.
Jadi balik lagi ke topik tadi ya guys. Waktu kita datang itu ya kan, minta izin, ditanya kamu kalian tahun berapa gitu kan, alumni tahun berapa, kita bilang tahun 1980 ya kan. Ya udahlah kita foto-foto di situ ya kan. Itu pas kita datang itu di sekitar tahun 2004, sekitar setahun dari itu udah tutup ya sekolahnya. Karena muridnya itu sedikit ya, nggak memenuhi apa, jadi sekolahnya ditutup. Nah itu guys, banyak juga kenangan di situ. Sekolah Kalsa ini dulunya ini tempat sekolah elit juga ya. Jadi anak-anak orang kaya juga dulu yang sekolah di situ itu. Ini kita guys ke kanan aja ya. Ini Yayasan Kartika cabang 1 Bukit Barisan ya. Sebelah kiri kita nih Rumah Sakit Mitra Medika guys. Agak macet ya suasana hari ini. Sekitar ini udah jam setengah 4 ya. Udah jam setengah 4 ini. Ini apa ya? Oh, besar kali ya. Royal Kemang Palace. Mewah kali kayaknya nih. Kayak bangunan kuno ya. Apa nih guys kira-kira? Tempat apa ya? Di sini terkenal dengan macetnya ya. Ada rumah makan Padang, Raja Padang, masakan Padang ya kan. Ini di Jalan Es Parman ya, Jalan Es Parman. Saya kalau udah ngelewatin macet ini, aduh, ampiun lah, ampiun. Oh no! Emang enaknya jalan-jalan keluar kota gitu ya kan, lempang, jauh dari macet ya kan. Kalau jalan perkotaan ya gini lah, ya kan, macet ya kan, sempek awak ya kan. Depan itu, oh ini mungkin anak sekolahannya San Thomas ya mungkin. Baru pulang sekolah nih mereka. Sekolahnya nih pas ini di sebelah kanan ya. Oh enggak, ini guys, sekolahnya ini. Kita kayaknya ke kiri aja ya guys. Sana makin macet nanti. Sini aja pun macet ya kan. Ini nanti kita ke kiri ya guys. Kiri nanti kita langsung ke arah skip aja, nanti kita arah pulang ya kan. Arah skip gitu nanti. Ini arah mau ke Medan Perplaja ya. Kita ke kiri. Padahal ini dulunya nih ya, Majestic ini. Belakangnya itu ada bola emas loh. Tempat main-main video game ya, zaman-zaman dulu. Bola emas. Orang yang tahu lah itu ya, orang-orang yang senior lah. Tahu lah itu. Di situ dulu. Ada bioskopnya juga dulu itu ya di Majestic itu dulu. Kita ke kanan ya guys. Kanan kita. Nah, di sini banyak jual ini nih guys ya. Oleh-oleh. Nah, sebelah kiri ini.
Oke guys, mungkin sampai di sini dulu lah ya video kita. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.